Nah, kemudian apakah dengan asli dan tabii itu pasti merupakan tip? Tidak. Unsur yang ketiga adalah ada yang disebut misik walaupun bukan sama sekali bukan misik tapi masih baik. Kan berbeda dengan kalau ini kasturi kijang, padahal kijang bukan, innova bukan. Tip itu bagian dari autur, tapi autur tidak selalu tip. Jadi kalau ada istilah tip itu berarti dia masuk Pasti. kategori autur. Iya. Tapi yang autur bukan selalu berarti tip. tidak berarti Iya. tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi Nabi ditemani dengan ini botolnya. Oh, yang ini mirip Ustaz ya, beberapa botol tip ya. Iya. Ustaz, ini masih terus muncul pertanyaannya tentang betul. tip. Memang tip itu apa toh? Bedanya dengan wewangian umum apa? Autur nggih. Autur ya. itu apa? Tip itu bagian dari autur, tapi autur tidak selalu tip. Jadi kalau ada istilah tip itu berarti dia masuk kategori autur. Iya. Tapi yang autur bukan berarti tip. tidak berarti tip. Jadi tip itu apa? Tip itu adalah autur yang tabii. Nah, tabii itu berarti alami ya. Alami nggih. Asli. Asli. Karena nanti ada yang meskipun disebut misik, itu bedakan dengan yang tasmiyah. Tasmiyah itu misalnya sebenarnya bukan misik. Cuma penamaan begitu ya, tasmiyah ya. Kan sekarang banyak sekali itu. Nggak ada misiknya sama sekali. Oh ya, saya kemarin dapat itu hadiah. Tulisannya di botol kasturi. Kasturi. Atau dulu pernah juga dapat hadiah misik. Misik. Tapi begitu dibuka ya tidak ada satu tetes pun misiknya. Nah, ada yang disebut misik walaupun bukan misik bukan sama sekali bukan misik tapi masih baik itu. Oke. Artinya memang itu semata-mata penamaan. Padahal itu bahan-bahannya sepenuhnya. Artinya asli sebenarnya. Maaf, tabii ya. Asli dan toyib. Misalnya muncul kecenderungan sebutan-sebutan minyak wangi yang misalnya berbahan berbahan dari raspberry, stroberi atau yang lain-lain itu kemudian disebut sebagai misk. Ini berarti dia masuk kategori Royhan. Iya. Terus diberi nama tidak misik. Sesuai aslinya gitu. Iya, nggak sesuai. Berarti dia tabii tapi nggak asli berarti nggak? Tabii asli. Kan yang bermasalah cuma namanya. Namanya bukan. Iya. Kan berbeda dengan kalau ini kasturi kijang, padahal kijang bukan, innova bukan. Artinya ini cuma nggak ada unsur tabii enggak, asli juga enggak. Jadi sepenuhnya ini merupakan penamaan saja juga bukan, karena ini merupakan tiruan sinai sintetis artifisial dari misik yang asli. Nah, maka ini ya bukan asli, laisa asli, laisa thayyib, laisa tabii. Ya. Nah, kemudian apakah dengan asli dan tabii itu pasti merupakan tip? Tidak. Unsur yang ketiga adalah thayyib, yakni membawa kepada kebaikan. Karena tidak semua yang alami dan asli itu berfaedah untuk dipakai sebagai wewangian. Misalnya yang bahan-bahannya itu merupakan bahan-bahan yang kategorinya rijsun. Rijsun kan berarti barang-barang yang najis, kotor gitu ya. Kotor, yang pada asalnya memang itu tidak sepatasnya untuk menjadi wewangian. Apakah bisa diolah menjadi minyak wangi? Bisa. Bisa. Itu kan soal penguraian saja. Kalau kita pernah belajar kimia, misalnya contoh, ini bukan rijsun ya, ini contoh yang baik. Simbobokon citratus alias serai dapur. Ini ketika diekstrakkan menjadi essential oil, simbobokon citratus. Nah, ini kemudian masih bisa difraksinasi, masih bisa dipecah-pecah lagi melalui proses kimia, sehingga menjadi sintetis alami. Sintetis tapi bahannya alami. Misalnya, ini tadi dipisah sitralnya saja. Sitralnya nanti masih bisa diberi perlakuan lagi sehingga menjadi zat baru ya, atau menjadi
yang satu yang lain yang berbeda. Nah, ini artinya kan hal-hal yang sifatnya juga baru. Artinya proses-proses itu menjadikan sifat bisa berubah. Air saja itu kan ada unsur apa itu kan punya rumus kimia H2O. H2O itu air, tapi kalau dipisah H2 sendiri, O2 sendiri, sifatnya sangat berbeda. H2 itu membakar, H2 itu berbahaya gitu. Apalagi kalau kena O2 semakin berbahaya. Iya, bisa menyebabkan ledakan besar. Tapi ketika bersenyawa kan menjadi air. Malah memadamkan api ya. Ya, itu sesuatu yang sangat berbeda. Ya. Nah, ada hal-hal yang melalui rekayasa proses-proses tertentu, maka sesuatu yang asalnya itu dari Richardson tadi bisa berubah. Itu contohnya ada nggak itu yang bikin kalau sekarang ada ya yang membuat dari bahan alami tapi tidak thayyib tadi ya? Kalau yang saya pelajari memang kecenderungan itu ada dari dulu. Orang berusaha dulu, ya. Berusaha untuk menjadikan macam-macam kan ya. Orang makan saja itu juga ada yang betul-betul tidak baik, itu tetap mereka makan ya. Artinya kecenderungan untuk melakukan hal itu terjadi pada orang-orang dari dulu. Karena itulah penting bagi kita untuk memiliki acuan bahwa kalau kita itu ingin menghasilkan tip ya, hal dasar yang perlu kita lihat selain memperhatikan tabi'i dan asli ialah ini thayyib enggak? Nah, kalau di sini thayyib Mas. Insya Allah. Tip semua ini. Nah, apa aja? Ini adalah kholtoh ward ya. Kholtoh. Okay. Saya tidak berani mengatakan mukhallat karena saya belum mengetahui komposisinya. Jadi mawar dicampur dengan bahan-bahan alami yang lainnya. Lalu ini yasmin, bisa dicoba ya. Ini yasmin. Tidak ada campurannya nggak? Ngapunten. Ya, kholtoh juga. Oh, kholtoh juga. Artinya saya mengatakan kholtoh bukan karena dapat memastikan, melainkan ini mukhallat apa kholtoh. Tetapi saya karena tidak dapat memastikan ini mukhallat, maka lebih amannya adalah kholtoh ya. Ya. Yasmin dicampur yang lain gitu. Ya, ada warnanya juga. Ya. Lebih tidak benar-benar lebih elegan. Artinya tip itu tidak harus satu bahan guys. Tidak. Kan ini campuran, ini campuran. Kalau yang asli yang murni ini adalah ambar. Ambar itu dari spermanya paus. Iya. Itu enggak ada yang masih bertanya, itu enggak Ustaz. Enggak jenis kan sperma. Jangankan spermanya paus. Paus itu kan bangkainya binatang laut kan bangkainya saja halal. Iya. Artinya bangkainya saja bukan termasuk Richardson ya. Sehingga jika bangkainya saja tidak termasuk, apalagi spermanya. Jadi bukan muntahan ya? Bukan muntahan dalam makna kayak orang gitu. Bukan. Sangat berbeda. Kalau itu muntahan, maka begitu kasih makan yang nggak sesuai, kelelekan atau tersedak plastik muntah, bukan berarti menjadi minyak wangi, tidak. Itu kan dulu ungkapan untuk menghaluskan. Nah, jangankan spermanya paus, spermanya manusia saja itu tidak najis kan? Tidak najis. Padahal mohon maaf, yang sama-sama keluar dari tempat itu selain sperma itu najis. Nah, tapi sperma tidak. Apatah lagi pada paus. Nah, jadi baik pada paus maupun nanti misik itu kan ini semacam feromonnya ya. Ini kan dikeluarkan oleh rusa jantan ketika dia birahi. Dan tapi itu rusa jantan juga khusus ya Ustaz ya? Khusus. Karena kemarin juga ada yang tanya, kalau rusa-rusa yang ada di dekat, ya. Itu termasuk nanti ada saya melihat dan itu mengkonfirmasi apa yang pernah saya baca. Pantesanlah kalau ini kemudian di sebagian tempat cenderung tidak disuka atau dilarang. Yakni ya kan memang bukan orang-orang kita ya, yang sepenglihatan saya. Yakni ini rusa ditangkar dan agar produksi emasnya itu max grain-nya, bukan max sport karena belum jatuh. Max grain-nya, jadi semacam grain itu berarti mirip-mirip kayak serbuk tapi nggak betul-betul serbuk gitu. Ya kayak mirip-mirip pasir basah itu. Agar max grain-nya jadi cepat berproduksi lagi, maka ketika rusa itu sudah datang masa birahinya, belum sampai matang, belum sampai betul-betul
dia akan gerak, dia akan gesek-gesekan hingga jatuh, ini sudah disiksa, maksudnya jadi rusanya masih dalam keadaan hidup, lalu dikorek gini, keluarkan. Ya kesakitan sekali rusanya. Nah, ini kualitasnya rendah, selain itu juga menjadikan rusanya ini ya kesakitan, menyiksa, sehingga ya nggak thayyib ini. Walaupun dari situ nggak thayyibnya dari prosesnya ya. Nah, kenapa dilakukan? Yaitu karena ketika birahi dikeluarkan, nanti produksi lagi, akan produksi lagi. Ya ini terjadi di beberapa negeri. Saya tidak dapat mengatakan beberapa negeri. Terjadi di negeri yang di situ memang kurang memperhatikan semacam itu. Ya, kan sekarang yang memproduksi begitu dan menternaknya bukan liar, yang besar kan Cina. Itu. Sehingga ya dengan cara itu, dengan pola hidup yang makanannya cuma tinggal mengkonsumsi, ya lain lagi gitu ceritanya. Jadi meskipun tadi nggak ada bahannya tunggal maupun campuran, selama itu alami asli thayyib itu disebut tib. Tapi ada juga yang kalau nggak hati-hati dia alami asli tapi tidak thayyib. Itu kalau ini yang dari laut berarti otomatis bisa dikatakan tib. Insya Allah demikian. Ya. Kalau yang dalam tanda kutip berasal dari kotoran hewan. Iya, sangat dimungkinkan. Jadi kotoran hewan itu ya ini. Mungkin karena kan baunya kuat gitu ya, seng gitu kata orang Jawa, seng gitu. Lalu ada yang tertarik. Itu masih sangat mungkin. Jadi upaya-upaya ke sana itu ada. Salah satu yang mencoba melakukannya itu yang sejauh yang saya pelajari ya Cina juga gitu. Ada berbagai bahan yang sebenarnya masuk kategori resistant tadi itu yang diolah dengan perlakuan tertentu sehingga mengubah sifatnya, mengubah baunya menjadi harum. Nah, ada yang kemudian berubah kembali. Artinya berubah kembali dari yang nggak enak itu ketika dipakai nanti setelah sekian lama baunya kembali ke asal. Tapi ada yang tidak. Nah, lepas dari baunya kembali ke asal atau tidak, yang perlu kita khawatiri itu ialah kalau sifat zatnya atau sifat senyawanya kembali ke asal. Artinya kembali ke najis ya, atau kotor tadi atau buruknya. Artinya kalau kita mengandaikan, saya tidak berani menghukumi, maksudnya tidak berani bermain-main dengan hukum. Tapi kalau mengandaikan, dulu ini kan baunya sudah hilang, kan sudah nggak najis. Kalau najis kan nggak soal itu saja. Sarung terkena percikan kencing itu nggak bau, kan najis. Najis. Nah, artinya najis itu walaupun baunya sudah hilang atau bahkan nggak diinderai, kita cium nggak ada baunya kencing itu. Nah, kan tetap najis. Nah, maka kalau minyak wangi itu menggunakan bahan-bahan yang pada asalnya najis, ini ya mengkhawatirkan. Walaupun baunya hilang. Jadi ketika baunya kembali nggak baik, kembali nggak sedap, kembali busuk, itu malah lebih mudah. Dalam arti bukan berarti saya menganjurkan. Ya memang begitu. Tapi yang mengkhawatirkan ialah jika ketika dipakai ya baunya tetap enak dengan berbagai treatment ya. Padahal itu mengandung sesuatu yang bisa masuk kategori yang bisa mendatangkan madarat atau bahkan mafsadat gitu. Sehingga tidak setiap yang bahannya alami itu otomatis dapat dikatakan sebagai tib. Apalagi kalau kemudian walaupun bahan asalnya alami, tapi ada treatment, ada perlakuan-perlakuan yang tidak alami, yang menjadikan sifatnya kemudian berubah, tetapi sifat itu hanya sifatnya permukaan, sementara sifat dasarnya yang tidak baik itu tetap misalnya, atau bahkan semakin besar. Gitu. Bukankah kalau kita ingat bahwa nitromas, misik nitro yang sifatnya sintetis artifisial itu kan baunya juga enak. Walaupun dan itu berbahaya ya. Berbahaya, sifatnya karsinogen, memicu kanker gitu. Saya kok jadi ingat guyonan ada kotoran apa itu kambing atau ayam dimasukkan ke gelas lalu dikasih gula yang banyak. Kan rasanya jadi manis. Iya. Tapi kan bukan berarti itu minuman yang layak diminum ya. Iya. Nah, seperti itu pula berkenaan dengan minyak wangi.
Nah, pada beberapa orang, mereka dikaruniai Allah Ta'ala kepekaan hidung. Saya beberapa kali menjumpai orang itu bahkan sampai antipati dengan minyak wangi. Padahal itu terjadi karena beliau-beliau ini tidak tahan dengan bau yang orang lain rasa nyaman. Beliau merasakan hal sebaliknya. Nah, ada yang karena sintetis artifisial, sampai pusing, sampai mau jatuh. Gitu. Yeah. Nah, ada pula yang karena yang karena karena tadi ini alami, tapi orang nggak mencium, beliaunya mencium bau yang nggak sedap, bau yang ini nggak baik. Gitu. Yeah. Termasuk sangat mungkin para tukang masak yang hidungnya peka itu ya, mencium bau-bau masakan itu ya. Oke. Jadi tetap saran kita ya Ustaz ya, pakailah yang tib ya, yang alami, asli, thayyib, apalagi yang jelas ada tuntunannya gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, jadi daripada berandai-andai mencoba-coba yang tidak jelas juntrungannya, ikutilah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai minyak wangi yang alami, asli, thayyib. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.